Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adia dari jurusan Tarbiyah dan Keguruan Pemuda Studi Pendidikan Agama Islam, kelas TP2 PAI, NIM 10156123066. Baik, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Dosen pengampu Bapak Iqbal S.Hum M.Hum. Baik, silakan dinonton. Baik, sekian secara bahasa dan istilah menurut para ahli. Baik, secara bahasa, sejarah berasal dari bahasa Arab sirah yang berarti perjalanan hidup atau catatan peristiwa masa lalu. Dalam bahasa Indonesia, sejarah sering dipahami sebagai peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu yang dicatat dan dipelajari untuk memahami perkembangan manusia. Menurut para ahli, Edward Hacker, sejarah adalah interaksi antara fakta dan interpretasi. Menurutnya, sejarah bukan hanya mengumpulkan fakta, tetapi bagaimana fakta tersebut dimaknai dan dipahami dalam konteks waktu dan tempat. Muhammad Haji Abdullah berpendapat, sejarah adalah rekaman peristiwa masa lalu yang memberikan pemahaman tentang perubahan sosial, politik, dan budaya. Kurt Wiesleb berpendapat bahwa sejarah bukan hanya tentang peristiwa masa lalu, tetapi juga tentang dampaknya terhadap masa depan, menciptakan pemahaman yang lebih luas tentang perkembangan manusia. Yang kedua, kondisi sosial dan politik bangsa Arab sebelum Islam. Yang pertama, kondisi sosial. Masyarakat Arab sebelum Islam terstruktur berdasarkan suku atau kabilah. Setiap kabilah dipimpin oleh kepala suku yang dihormati. Kehidupan ekonomi bergantung pada perdagangan, utamanya di Mekah, dan pengembalaan hewan. Agama politeisme dominan, meskipun ada beberapa komunitas Yahudi dan Kristen. Kondisi politik. Yang kedua, kondisi politik. Tidak ada kesatuan politik yang menyatukan seluruh wilayah Arab. Setiap suku atau kabilah memiliki otonomi sendiri dan sering terlibat dalam perang antar suku. Kota Makkah adalah pusat perdagangan penting, tetapi tidak memiliki perintah yang kuat. Jazirah Arab berada di bawah pengaruh kekaisaran besar, yakni Bizantium dan Persia, meskipun tidak ada dominasi langsung. Ketiga, kemajuan yang dicapai umat Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Penyebaran Islam. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, umat Islam mengalami ekspansi luar biasa. Wilayah kekuasaan Islam meluas ke wilayah Persia, Syam, Syria, Palestina, Yordania, Mesir, dan sebagian besar Afrika Utara. Reformasi sosial dan hukum. Umar memperkenalkan sistem hukum yang berdasarkan Al-Quran dan hadis, serta mengatur penerapan zakat dan pajak. Dia juga menciptakan sistem administrasi yang efisien dan mendirikan lembaga seperti Baitul Mal atau keuangan negara. Pembangunan infrastruktur. Umar memerintahkan pembangunan jalan, kanal, dan sistem pos. Pembangunan ini membantu memperlancar komunikasi distribusi barang antara wilayah kekhalifahan yang luas. 4. Latar belakang terjadinya Perang Siffin. Perang Siffin pada tahun 650 Masehi terjadi antara pasukan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Latar belakang perang ini antara lain pembunuhan Utsman bin Affan. Setelah kematian Utsman yang merupakan khalifah sebelumnya, Ali diangkat sebagai khalifah. Tapi beberapa kalangan, terutama pendukung Utsman bin Syam di bawah Muawiyah, maksudnya menurut pembalasan atas kematiannya. Perbedaan pandangan, Muawiyah menurut Ali untuk menghukum membunuh Utsman sebelum dia diakui sebagai khalifah. Sedangkan Ali berpendapat bahwa masalah ini harus diselesaikan melalui jalur hukum, bukan dengan perang. Persaingan politik. Ketegangan politik antara dua pihak ini melibatkan persaingan antara kabilah-kabilah besar.
semakin memperburuk situasi dan menyebabkan pecahnya perang. Yang kelima, perbedaan kebijakan politik pada dinasti Umayyah di Damaskus dan masa dinasti Abbasiyah di Baghdad. Dinasti Umayyah pada tahun 661 sampai 750 Masehi. Pemerintahan Umayyah lebih fokus pada sentralisasi kekuasaan di Damaskus dengan kebijakan yang lebih berpihak kepada Arab. Mereka menekankan dominasi Arab dalam pemerintah dan masyarakat dan bukan pada peran wilayah dengan menaklukkan besar di timur, tengah, ke utara dan jauh. Dinasti Abbasiyah 750 Masehi sampai 125 Masehi. Abbasiyah menggeser posisi dapat Arab ke Indonesia, memberi pesan yang lebih besar kepada non-Arab, terutama orang Asia. Pemerintahan Abbasiyah lebih menekankan pada kemajuan dunia, kebudayaan dan pengembangan kota Baghdad sebagai pusat intelektual dan budaya. Mereka juga menciptakan sistem pemerintah yang lebih desentralisasi dan mengembangkan administrasi yang lebih kompleks. Itulah tadi 5 soal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton.